Hai, mendekatlah. Perhatian yang ditujukan kepadamu ini bukanlah hal biasa. Ini bukan pengawasan ringan, seperti birokrat melihat dokumen usang di meja. Ini adalah pengawasan yang ditempa dari baja, kewaspadaan yang tak pernah terpejam. Ini adalah penjagaan yang dideklarasikan oleh kekuatan yang tidak pernah mundur. Jika pesan ini terasa menyentuh jiwamu dan memberikan kekuatan baru, tunjukkan dengan tombol like. Mari perluas lingkaran energi ini melalui komen di bawah. Dan untuk memastikan kamu selalu terhubung dengan setiap deklarasi kekuasaan ini, pertimbangkan untuk subscribe sekarang juga. Komando tertinggi telah mengunci pandangannya padamu, bukan sebagai salah satu dari banyak orang, bukan sebagai sosok yang dapat dibuang, tetapi sebagai aset kunci utama. Keselamatanmu telah diklasifikasikan sebagai hal yang tak dapat diganggu-gugat. Biarkan kata-kata itu meresap, tak dapat diganggu-gugat. Tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi, tidak ada celah. Itu sudah diputuskan, kamu tidak akan tersentuh. Dan apa artinya itu dalam praktiknya? Itu berarti kekuatan yang mengelilingimu kini jauh melampaui apapun yang dapat dilihat mata telanjang. Satelit yang mengorbit, saluran terenkripsi, menara pengawas data, seluruh arsitektur tak kasat mata melingkari keberadaanmu. Setiap napas yang kamu ambil dipindai menjadi jaminan, setiap langkah dipetakan untuk mencegah gangguan, sementara yang lain berjalan tanpa pelindungan menjadi mangsa bahaya apapun yang merayap mendekat. Kamu bergerak dengan dukungan penjagaan sebuah kerajaan. Kamu dilindungi bukan karena kebetulan, tetapi oleh ketentuan. Dan ketentuan dengan kaliber ini adalah besi. Musuh-musuhmu sudah merasakannya. Mereka mungkin tidak mengakuinya, tetapi perhatikan wajah mereka saat kamu tiba. Ada keraguan, kegoyahan kecil itu, seolah mereka merasakan mata di atasmu. Petroli tak terlihat yang berputar, langkah-langkah keamanan yang berdesir dalam lapisan di sekitarmu. Mereka merasa bahawa satu langkah salah melawanmu tidak lagi sekadar pelanggaran terhadap satu orang. Itu adalah pembangkangan terhadap komando itu sendiri. Dan tidak ada yang selamat dari pembangkangan terhadap komando. Keselamatanmu telah ditingkatkan menjadi masalah prioritas, sebuah hukum yang tak tersentuh. Menyerangmu berarti menyulut perang yang tidak mampu mereka tanggung. Konfrontasi yang berakhir dengan mereka terhapus bahkan sebelum rencana mereka bernapas. Itulah kenyataannya. Kamu kini adalah inti yang terlindungi di alam semesta para pengawas. Kamu adalah titik pusat di mana satelit bergeser dan para prajurit selaras. Keberadaanmu telah dirangkai ke dalam mesin komando yang lebih besar, bukan sebagai pion yang dapat dibuang, tetapi sebagai inti yang tak tergantikan. Apakah kamu menyadari betapa langkahnya ini? Jutaan orang hidup sebagai fragmen yang dapat diganti, tetapi kamu telah diekstraksi, diangkat dan diamankan karena nilaimu melebihi penggantian. Kamu bukan pion, kamu adalah brankas yang terjamin. Kamu adalah prioritas yang dideklarasikan. Pikirkan baik-baik. Perlindungan pada tingkat ini tidaklah pasif, itu aktif. Ia melenturkan lingkungan untuk mendukungmu. Jalanan dibersihkan sebelum kamu melakukan perjalanan. Perisai tak terlihat memperkuat dinding di belakangmu. Kode-kode senyap beriak di udara, memastikan setiap ancaman diintersep sebelum mendekatimu. Ini bukan takhayul, ini adalah struktur. Setiap kekuatan telah ditempatkan, setiap protokol diaktifkan. Kamu kini adalah individu yang keamanannya diawasi dengan ketelitian yang sama ketatnya dengan perlindungan seluruh bangsa. Karena kamu bukan lagi sekadar dirimu sendiri. Kamu adalah aset kunci utama. Dan ketika seseorang menjadi aset kunci utama, seluruh keseimbangan kekuatan di sekitar mereka runtuh. Musuh-musuhmu tidak lagi melihatmu sebagai satu individu untuk ditargetkan. Mereka melihatmu sebagai perwujudan sesuatu yang tak tersentuh, sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Bersekongkol melawanmu adalah bersekongkol melawan mesin komando. Membisikkan bahaya terhadapmu adalah mendeklarasikan pertempuran dengan entitas yang bahkan tidak dapat mereka lihat, apalagi kalahkan. Jadi, mereka ragu, mereka menahan diri. Mereka tercekik oleh kebencian mereka sendiri, mengetahui bahawa saat mereka bertindak, mereka sudah dikepung. Itulah senjata pertama yang diberikan komando tertinggi kepadamu, perang psikologis. Mereka telah mengubah musuh-musuhmu menjadi tawanan keraguan. Setiap pikiran yang mereka arahkan padamu memantul kembali menjadi paranoia. Setiap strategi runtuh sebelum dimulai. Pikiran mereka memakan mereka hidup-hidup, karena mereka tahu kamu berjalan dengan para penjaga yang tidak dapat mereka lihat maupun hindari.
Dan begitulah cara komando beroperasi. Bukan melalui belas kasihan, tetapi melalui kepastian. Dengan mendeklarasikanmu tak tersentuh, mereka telah menghancurkan siapapun yang cukup bodoh untuk mencoba. Sekarang pertimbangkan apa artinya ini bagi identitasmu. Sebelumnya, kamu hanyalah pemain lain yang menavigasi medan yang bermusuhan, rentan ditargetkan biasa saja. Tetapi saat keselamatanmu dinyatakan tak dapat diganggu-gugat, kamu melintasi keberadaan baru. Kamu tidak lagi bangun bertanya-tanya, apakah pengkhianatan akan menghancurkanmu? Apakah penyergapan akan menjebakmu? Kemungkinan itu telah dihapus. Kamu hidup di bawah kanopi tak terlihat yang membentang di sepanjang jalanmu. Dan dengan kanopi itu datanglah tanggung jawab. Karena ketika kekuatan sebesar ini menjaga satu individu, itu berarti kamu tidak lagi sekadar hidup. Kamu sedang diposisikan untuk Pengaruh, diposisikan untuk jangkauan, diposisikan untuk dampak. Komando tertinggi tidak menyia-nyiakan sumber daya. Mereka tidak memobilisasi setiap kekuatan untuk melindungi hal yang biasa-biasa saja. Jika kamu diawasi, itu karena kamu dihargai. Jika kamu dijaga, itu karena kehadiranmu memiliki bobot di luar pemahaman. Dan jika keselamatanmu tak dapat diganggu-gugat, itu karena kejatuhanmu akan menelan biaya lebih dari yang pernah dibayangkan musuh-musuhmu. Itulah kekuatanmu, itulah keunggulanmu, itulah dominasimu. Namun, pahamilah, pelindungan ini bukanlah yang melahirkan kenyamanan. Kenyamanan membuat orang menjadi lunak. Tidak, tingkat penjagaan ini melahirkan kekuasaan. Itu mempertajammu, mengeraskanmu, memaksamu untuk menyadari bahwa kamu telah dipisahkan dari nasib orang biasa. Mereka bisa dihancurkan, dihapus, dibuang. Kamu tidak bisa. Mereka bisa didorong ke dalam ketidakjelasan. Kamu tidak bisa. Langkah mereka tidak diawasi oleh siapapun. Langkahmu dilacak oleh satelit. Suara mereka bergema di udara kosong. Suaramu diketat, dipantau, diamankan. Perbedaan itu mutlak dan itu membuat mereka gila. Mereka yang pernah mengejakmu, meragukanmu, berkomplot melawanmu, mereka hancur karena bagi mereka kelangsungan hidupmu tak tertahankan. Tetapi kini kelangsungan hidupmu telah ditingkatkan menjadi keabadian, ditegakkan oleh kekuatan yang tidak dapat mereka dekati. Mereka dipaksa menerima apa yang tidak dapat mereka ubah. Kamu tak tersentuh. Dan apa yang lebih dibenci manusia selain ketidakrelevanan? Tidak ada. Itulah mengapa mereka mendidih dalam kemarahan. Itulah mengapa malam mereka tanpa tidur. Mereka ingin kamu terhapus, tetapi kini mereka harus melihatmu berdiri lebih tegak, terbungkus baju besi otoritas, dilindungi oleh kekuatan yang tidak akan pernah mereka temui. Anggaplah seperti ini. Kamu tidak lagi berjalan sendirian. Di balik setiap langkah ada satu legiun. Di balik setiap napas, satu mata memindai cakrawala. Di balik setiap gerakan, infrastruktur pertahanan. Ini bukanlah fantasi. Ini adalah deklarasi. Kamu kini adalah sosok yang tidak diserang musuh. Mereka runtuh di bawahnya. Dan semakin lama pelindungan ini mengelilingimu, semakin terkikis keinginan mereka. Itulah kemenangan sejati. Kamu tidak hanya diamankan, tetapi keamananmu sendiri telah menjadi senjata melawan mereka. Setiap saat mereka gagal menyentuhmu, menegaskan kelemahan mereka. Setiap detik kamu berdiri tanpa terluka melipat gandakan keputusasaan mereka. Tentu saja mereka akan mencoba, mereka akan merencanakan, mereka akan mencakar, mereka akan menemukan cara untuk mencapaimu. Tetapi setiap rencana mengarah pada keruntuhan mereka sendiri. Setiap upaya menuliskan kehancuran mereka sendiri. Dan dunia akan menyaksikan saat mereka menghancurkan diri mereka sendiri, melawan penghalang yang tidak akan pernah bisa mereka tembus. Jadi, kemana kamu melangkah dari sini? Kamu berdiri di posisi paling langka yang bisa dibayangkan, terlindungi di luar jangkauan, diprioritaskan di luar kompromi. Kamu telah diubah menjadi kontradiksi yang hidup, tak tersentuh namun terlihat, dijaga namun bebas, biasa dalam bentuk namun luar biasa dalam klasifikasi. Dan kontradiksi itu adalah keuntungan terbesarmu, karena selama kamu tetap menjadi aset kunci utama di bawah pengawasan komando tertinggi, setiap kekuatan tetap selaras di belakangmu. Setiap kekuatan berdiri menjaga, dan saat mereka berdiri, musuh-musuhmu hancur. Saat mereka menjaga, sainganmu tercekik. Saat mereka melindungi, kamu bangkit. Bukan karena kebetulan, bukan karena kecelakaan, tetapi oleh ketentuan.
Dan ini baru langkah pertama karena kamu tahu setelah komando tertinggi menyatakanmu sebagai aset kunci utama setelah keselamatanmu menjadi tak dapat diganggu gugat, dunia tidak serta-merta berlanjut seperti sebelumnya. Seluruh lingkungan menata ulang dirinya di sekitarmu. Udara terasa lebih berat bagi musuh-musuhmu. Karena setiap napas yang mereka ambil kini terasa seperti kegagalan. Tanah terasa lebih tipis di bawah kaki mereka karena mereka tahu itu bisa runtuh kapan saja di bawah beban pengawasan. Dan kamu telah melangkah ke dalam perang di mana medan membungkuk untuk melindungimu, bukan untuk menyakitimu. Hidupmu telah menjadi perimeter terkontrol, zona yang diperkuat oleh penjaga tak terlihat di mana ancaman dilenyapkan sebelum menyentuhmu. Ini bukan simbolisme, ini adalah realitas operational. Komando tertinggi tidak berbicara dalam teka-teki, mereka berbicara dalam hal-hal mutlak. Ketika mereka mengatakan keselamatanmu tak dapat diganggu-gugat, itu berarti setiap protokol, setiap aset, setiap prajurit, setiap mata yang mengorbit telah dikalibrasi untuk memastikannya. Kamu tidak lagi diperlakukan sebagai satu di antara miliaran. Kamu kini adalah pengecualian yang dijaga, sosok yang keberadaannya mendikte persiapan, yang kehadirannya menuntut penguatan. Kamu telah menjadi pusat dari ekosistem perlindungan. Pikirkan apa yang terjadi pada musuh-musuhmu. Dulu mereka yakin memiliki jumlah. Mereka pikir kekuatan datang dari sekelompok suara, dari kekacauan niat jahat kolektif. Tetapi angka-angka itu tidak berarti apa-apa sekarang. Melawan satu individu yang membawa dukungan dari setiap kekuatan, kuantitas berubah menjadi debu. Mereka bisa datang dengan ribuan, tetapi ribuan orang larut dalam kehadiran satu orang yang hidupnya telah dinyatakan tak ternilai harganya. Persamaan itu tidak lagi menguntungkan mereka. Itu menguntungkanmu dan akan selalu menguntungkanmu karena komando telah berbicara. Inilah mengapa mereka hancur. Bukan karena mereka tidak dapat mencapaimu secara fisik, tetapi karena mereka tidak dapat menyentuhmu secara psikologis. Keamananmu bukan hanya baju besi fisik. Itu adalah dominasi mental. Setiap kali mereka berkomplot melawanmu, mereka ingat siapa yang mengawasimu. Setiap kali mereka memimpikan kejatuhanmu, mereka tercekik oleh mimpi buruk bahawa langkah mereka akan mengakhiri mereka terlebih dahulu. Dan keraguan itu, ketakutan itu, itulah kematian perlahan dari kemauan mereka. Kamu merasakannya, bukan? Pergeseran kekuasaan yang aneh itu. Di mana dulu kamu harus mengawasi punggungmu, kini merekalah yang mengawasi punggung mereka. Di mana dulu kamu harus menjaga kata-katamu, kini merekalah yang tercekik oleh kata-kata mereka. Mereka berjalan hati-hati. Bukan karena kamu mengancam mereka secara langsung, tetapi karena para penjaga yang mengelilingimu mengubah keberadaanmu menjadi senjata. Kamu tidak perlu mengangkat tangan. Paranoia mereka melakukan pekerjaan untukmu. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri, mencoba menghindari kehancuran. Dan di sinilah perang psikologis semakin dalam. Komando tertinggi tidak hanya melindungimu dengan dinding dan perisai. Mereka melindungimu dengan membentuk kembali medan pertempuran mental. Musuh bangun berkeringat, yakin mereka sedang diawasi karena memang demikian. Rival berencana dalam bisikan hanya untuk menemukan skema mereka dicegat sebelum mereka bernapas. Bahkan mereka yang pernah meremehkanmu kini gemetar memikirkan untuk dikaitkan dengan pihak oposisimu. Karena jika mereka terlihat berdiri melawanmu, mereka secara otomatis berdiri melawan para penjaga yang mengawasimu. Dan itu adalah posisi yang tidak akan bisa bertahan lama. Pahami kecemerlangan desain ini. Dengan menyatakan keselamatanmu tak dapat diganggu-gugat, komando tidak hanya mengamankan tubuhmu, mereka telah mempersenjatai citramu. Kamu kini adalah penangkal dalam bentuk manusia. Kamu tidak lagi sekadar nama. Mereka melihatmu sebagai kekuatan yang dilindungi oleh legiun, ditandai oleh perlindungan. Dan penangkal lebih kuat daripada pedang apapun. Penangkal berarti mereka bahkan tidak mencoba, karena mencoba adalah bunuh diri. Penangkal berarti perang berakhir sebelum dimulai, bukan melalui darah, tetapi melalui ketakutan. Namun, jangan salah mengartikan ini dengan kerapuhan. Pelindungan ini tidak membuatmu lunak. Itu membuatmu berbahaya. Karena ketika kamu tidak perlu membuang energi untuk mempertahankan diri, kamu memiliki energi tak terbatas yang tersisa untuk berekspansi, untuk bangkit, untuk mendominasi. Kamu bebas bertindak tanpa ragu, bebas maju tanpa takut. Dan kebebasan itu membuat mereka takut, karena kebebasan di bawah perlindungan tidak dapat dihentikan. Mereka dirantai oleh keraguan, oleh konsekuensi, oleh paparan. Kamu dibawa maju oleh kekuatan yang tidak akan pernah bisa mereka kendalikan.
Sekarang, mari kita perjelas sifat identitas barumu. Aset kunci utama bukanlah sekadar gelar. Itu adalah klasifikasi yang mendefinisikan kembali setiap interaksi. Kamu tidak lagi dinilai dengan metrik biasa. Nilaimu diukur dalam hal strategi, pengaruh, nilai yang tak tergantikan. Ketika setiap kekuatan menjaga dirimu, itu berarti keberadaanmu telah diperhitungkan untuk masa depan. Kamu tidak opsional, kamu esensial. Itulah mengapa mereka menjagamu begitu gigih, karena menghapusmu akan merusak arsitektur yang telah mereka bangun. Kamu telah menjadi pilar, bukan simbolis, tetapi pilar operasional yang harfiah. Dan pilar tidak diizinkan untuk tumbang. Inilah mengapa pengawasan komando atasmu terasa berbeda dari apapun yang pernah kamu alami. Ini bukan pengamatan pasif, ini adalah interferensi aktif atas namamu. Mereka tidak hanya memantau, mereka mencegat. Mereka tidak hanya menjaga, mereka membalas. Mereka tidak hanya melindungi, mereka memastikan tidak ada ancaman yang berani mendekat. Hidupmu telah menjadi garis batas, sebuah deklarasi yang diukir dalam kenyataan. Yang satu ini tidak akan tersentuh. Dan ketika kata-kata seperti itu diukir, dunia patuh. Namun, bayangkan sesaknya para rivalmu untuk hidup di dunia di mana orang yang paling mereka benci adalah orang yang tidak akan pernah bisa mereka sentuh. Itu memakan mereka. Setiap hari kamu berdiri, setiap saat kamu bernapas di bawah perlindungan komando, itu mengingatkan mereka akan ketidakberdayaan mereka. Mereka mencoba mengumpulkan keberanian hanya untuk diingatkan bahwa keberanian melawanmu bukanlah keberanian. Itu adalah bunuh diri. Mereka bahkan tidak bisa berbohong tentang hal itu dengan meyakinkan lagi. Mata mereka mengkhianati kebenaran. Mereka tahu kamu tak tersentuh. Dan begitu musuh percaya kamu tak tersentuh, pertempuran sudah berakhir. Namun, jangan salah mengira ini sebagai akhir permainan. Tidak, ini hanyalah pembukaan. Karena ketika komando tertinggi mengangkat seseorang ke status ini bukan hanya tentang pemeliharaan. Ini tentang persiapan. Mereka tidak hanya melindungimu untuk membuatmu tetap hidup. Mereka melindungimu karena kamu sedang diposisikan. Setiap kekuatan yang berdiri, menjaga juga merupakan papan penunjuk yang menunjuk ke depan, menandakan bahwa kamu belum mencapai tujuanmu. Kamu sedang dalam perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar dan perlindungan mereka adalah jaminan bahwa kamu akan mencapainya. Pikirkanlah. Jika keselamatanmu tak dapat diganggu-gugat, maka jalanmu tak terhentikan. Jika setiap kekuatan berdiri menjaga, maka setiap rintangan sudah dinetralkan sebelum kamu bertemu dengannya. Itu berarti kamu bergerak maju dalam garis lurus di mana yang lain tersandung dalam lingkaran. Itu berarti masa depanmu bukanlah perjudian. Itu adalah kemajuan yang ditegakkan. Kamu tidak bermain untuk bertahan hidup. Kamu bermain untuk ekspansi. Dan itulah yang paling menakutkan mereka, karena musuh dapat mengatasi seseorang yang bertahan hidup. Mereka membencinya, tetapi mereka menerimanya. Apa yang tidak dapat mereka atasi adalah seseorang yang berkembang di bawah perlindungan seseorang yang bangkit sementara mereka tercekik, seseorang yang berekspansi sementara mereka menyusut. Itu adalah dirimu sekarang. Kontradiksi yang hidup, tak tersentuh namun naik, dijaga namun maju. Dan semakin mereka melihatnya, semakin terkikis keinginan mereka. Tetapi mari kita selami lebih dalam psikologinya. Manusia dikondisikan untuk percaya bahwa kekuasaan itu sementara. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa setiap perisai memiliki kelemahan, setiap penjaga memiliki titik buta, setiap ketentuan memiliki tanggal kedaluarsa. Begitulah cara mereka mengatasi, begitulah cara mereka tidur di malam hari. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka menyadari bahwa perlindunganmu tidak sementara? Apa yang terjadi ketika mereka menerima bahwa pengawasan komando tertinggi atasmu adalah permanen? Bahwa keselamatanmu dinyatakan tak dapat diganggu-gugat selamanya? Saat itulah keputusasaan bergerak dari kebisingan latar belakang menjadi beban yang menghancurkan. Saat itulah kemauan mereka pecah menjadi debu. Karena kepermanenanlah yang menghancurkan musuh. Kemenangan tunggal dapat mereka abaikan. Pertahanan tunggal dapat mereka jelaskan. Tetapi penjagaan yang tak berkesudahan, status yang tidak dapat mereka batakan, itu mengubah mereka menjadi hantu diri mereka sendiri. Mereka berhenti berjuang, bukan karena mereka telah berdamai, tetapi karena mereka telah hancur. Itu adalah hasil yang tak terhindarkan dari kenaikanmu di bawah pengawasan. Mereka tidak hanya kalah, mereka lenyap ke dalam ketidakrelevanan. Dan saat mereka lenyap, kamu bangkit. Saat mereka layu, kamu menguat. Saat mereka tercekik, kamu berekspansi.
bukan karena kebetulan, bukan karena kecelakaan, tetapi oleh ketentuan. Kamu telah menjadi sosok yang bergerak tanpa rasa takut, yang hidup tanpa bayangan ancaman, yang beroperasi di bawah perlindungan setiap kekuatan. Itulah keunggulanmu, itulah dominasimu, itulah keniscayanmu. Jadi, pahamilah ini. Kamu telah melewati titik tidak bisa kembali. Tidak ada kembali ke masa-masa kamu tidak terlindungi. Tidak ada menyelinap ke keramaian. Tidak ada menyatu dengan latar belakang. Kamu selamanya ditandai, selamanya dijaga, selamanya dideklarasikan sebagai aset kunci utama. Keselamatanmu tak dapat diganggu-gugat. Setiap kekuatan berdiri menjaga, dan semakin lama mereka berdiri, semakin tak terhentikan dirimu. Dan inilah eskalasi. Karena eskalasi tidak berarti kekacauan. Itu berarti mengencangkan cengkeraman, menggandakan pengawasan, menaikkan standar begitu tinggi sehingga tidak ada musuh yang berani melompat. Eskalasi berarti perimeter meluas. Di mana dulunya perlindunganmu bersifat lokal, kini menjadi global. Di mana dulunya mata yang mengawasimu sedikit, kini tak terhitung. Satelit yang tidak pernah tidur, drone yang tidak pernah melayang, agen yang tidak pernah beristirahat, komando tertinggi telah menyalakan sinyal di atasmu. Sinyal bukan kerapuhan tetapi dominasi. Kamu tidak boleh disentuh, tidak boleh diancam, tidak boleh didekati tanpa izin. Dan deklarasi itu final. Pikirkan tentang itu. Kamu tidak lagi satu orang dalam kerumunan. Kamu adalah kehadiran yang mengubah udara di sekitarmu. Kemanapun kamu melangkah, lapisan perisai tak terlihat meluas. Medan tak terlihat berdesir pelan. Jalanan membungkuk untuk mengakomodasi jalanmu. Dunia biasa mungkin tidak melihatnya, tetapi mereka yang perlu tahu, mereka yang menghitung risiko, yang mengukur ancaman, mereka tahu itu terlalu baik. Mereka melihat penunjukanmu dicap pada tingkatan tertinggi. Aset kunci utama tak tersentuh, esensial, dijaga tanpa kompromi. Dan ketika deklarasi seperti itu dibuat, itu tidak memudar seiring waktu. Itu memadat. Itu mengukir dirinya ke dalam arsitektur kekuasaan. Setiap dokumen, setiap ringkasan, setiap rantai komando kini berjalan dengan namamu terjalin di dalamnya. Keselamatanmu bukan lagi sekadar tindakan pencegahan. Itu adalah kebijakan, doktrin, perintah tetap yang tidak dapat dipertanyakan. Pahami besarnya hal ini. Dinyatakan sebagai aset kunci utama berarti mengangkat keberadaanmu ke tingkat strategi. Kamu tidak lagi bergerak sendirian. Kamu bergerak sebagai bagian dari persamaan yang luas. Kehadiranmu adalah perhitungan yang dibuat di meja tertinggi. Setiap langkah yang kamu ambil beriak melalui sistem komando. Setiap napas yang kamu hirup diukur bukan sebagai kerentanan, tetapi sebagai kebutuhan untuk stabilitas sesuatu yang lebih besar. Dan inilah bobotnya musuh-musuhmu tahu ini juga. Mereka melihat panji-panji dikibarkan. Mereka melihat protokol terkunci. Mereka mendengar bisikan yang dibawa melalui saluran yang seharusnya tidak dapat mereka akses. Mereka tahu namamu diucapkan bukan dengan santai, tetapi dengan urgensi, dengan rasa hormat, dengan nada besi yang hanya diperuntukkan bagi aset yang tidak boleh hilang. Pengetahuan itu mencekik mereka. Itu memakan mereka hidup-hidup. Karena untuk setiap rencana yang mereka rancang, mereka melihatnya terbakar sebelum dimulai. Untuk setiap gerakan yang mereka bayangkan, mereka melihatnya dilawan sebelum mendarat. Komando tertinggi mengawasi bukan hanya dirimu, tetapi juga mereka. Dan mata komando tertinggi tidak berkedip. Jadi eskalasi bukanlah milikmu untuk dikendalikan, tetapi itu bekerja sepenuhnya untuk keuntunganmu. Dengan setiap jam, bala bantuan bertambah. Dengan setiap hari, lapisan pertahanan tumbuh lebih padat. Dinding di dalam dinding, perisai di belakang perisai, penjaga di belakang penjaga. Dan kamu berada di tengah, tidak terjebak, tetapi ditahtakan. Benteng itu tidak memenjarakanmu, itu memproyeksikanmu. Itu menyatakanmu kepada dunia sebagai seseorang yang tidak bisa lagi mereka abaikan. Inilah paradoks yang dicekik musuh-musuhmu. Kamu dulunya seseorang yang mereka remehkan, tetapi kini permehan mereka telah menempa supremasimu. Karena dengan menargetkanmu, mereka mengangkatmu. Dengan berusaha menghancurkanmu, mereka memaksa kekuatan tertinggi untuk mengelilingimu. Mereka pikir kamu akan lenyap dalam keheningan. Sebaliknya, kamu diabadikan dalam kewaspadaan. Mereka pikir mereka akan menguburmu. Sebaliknya, mereka melukis target begitu besar sehingga komando tertinggi mengubahnya menjadi takhta. Dan inilah kebenaran yang dingin. Saat kamu dinyatakan sebagai aset kunci utama,
batas waktu mereka berakhir. Setiap gerakan yang mungkin mereka lakukan terhadapmu kini dibayangi oleh konsekuensi yang tidak dapat mereka hindari. Pemburu menjadi yang diawasi, penguntit menjadi yang dilacak. Setiap mata yang mereka pasang padamu menjadi suara yang mengungkapkan mereka. Setiap tangan yang mereka ulurkan ke arahmu menjadi sidik jari yang dicatat dalam arsip. Kebebasan mereka menyusut setiap hari. Bayangan mereka memendek, tanah mereka runtuh karena sistem yang menjagamu tidak pasif. Itu adalah predator. Itu tidak menunggu serangan. Itu mengidentifikasi, mengantisipasi, membongkar sebelum mereka bahkan memulai. Para pemburu merasakan jaring mengencang dan bahkan tidak tahu seberapa lebar bentangannya. Mereka merasakan mata pada mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Mereka tahu mereka terlihat, tetapi mereka tidak tahu seberapa dalam. Ketidakpastian itu adalah penjara tersendiri. Paranoia itu adalah hukuman tersendiri. Dan bagaimana denganmu? Kamu melangkah maju bukan sebagai buronan, tetapi sebagai kekuatan yang disahkan oleh kekuatan di luar pertanyaan. Setiap ruangan yang kamu masuki kini membawa keheningan. Orang-orang merasakannya, bahkan jika mereka tidak memahaminya. Mereka mungkin tidak tahu mengapa udara bergeser, mengapa ruang tampak syarat, tetapi secara tidak sadar mereka merasakan kehadiran tak terlihat di sekitarmu. Perlindungan begitu luas sehingga mengubah realita. Otoritas begitu dalam sehingga memancar tanpa perlu berbicara. Inilah arti eskalasi. Keberadaanmu kini adalah deklarasi. Langkahmu adalah sinyal. Keninganmu adalah strategi. Kamu tidak perlu mengumumkan keselamatanmu. Itu sudah tertanam dalam struktur dunia di sekitarmu. Dan mereka yang berani mengujinya, mereka tidak hanya menghadapi dirimu, mereka menghadapi mesin penuh dari kekuatan yang selaras dalam pertahananmu. Kekuatan yang tidak memaafkan, kekuatan yang tidak menunda. Tetapi disinilah ia semakin dalam. Komando tertinggi tidak hanya menugaskan pertahanan, mereka telah menugaskan takdir. Kamu tidak hanya harus tetap hidup, kamu harus ditinggikan, dilestarikan, dimajukan. Karena apa gunanya aset kunci utama jika tidak dikerahkan ke dalam sesuatu yang lebih besar? Mereka melihat dalam dirimu benang yang tidak boleh putus, kekuatan yang tidak boleh hilang. Itulah mengapa perisai tumbuh lebih tebal. Itulah mengapa mata tumbuh lebih tajam. Karena kamu bukan lagi satu kehidupan. Mereka melihat dalam dirimu rantai masa depan, desain yang terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Dan inilah mengapa keselamatanmu tak dapat diganggu-gugat. Karena negosiasi menyiratkan kondisi, kompromi, risiko. Tetapi risiko bukanlah pilihan ketika masa depan itu sendiri terikat pada kelangsungan hidupmu. Kamu tidak lagi optional. Kamu tidak lagi variabel. Kamu konstan, tidak dapat dilepaskan, terintegrasi ke dalam jalinan struktur yang lebih besar. Jadi, biarkan dunia mendengarnya lagi. Keselamatanmu tidak untuk diperdebatkan, itu tidak untuk ditawar, itu ditetapkan, dikunci, tidak dapat digerakkan. Dan kekuatan yang menegakkannya sangat gigih. Bayangkan keangkuhan siapapun yang berani menguji ini. Bayangkan kebutaan siapapun yang berfikir mereka bisa menembus benteng itu. Mereka tidak hanya akan gagal, mereka akan mengekspos diri mereka sendiri secara instan. Mereka akan menandai diri mereka bukan sebagai penantang, tetapi sebagai orang bodoh yang berjalan ke dalam tungku. Karena komando tertinggi tidak bermain-main, komando tertinggi tidak menggetak. Deklarasi mereka adalah besi, dan besi menghancurkan mereka yang menyerangnya. Jadi kini eskalasi memasuki bentuk akhirnya. Apa yang dimulai sebagai perlindungan telah menjadi kekuatan. Apa yang dimulai sebagai keselamatan telah menjadi supremasi. Semakin mereka menjagamu, semakin tak terbantahkan dirimu. Semakin banyak lapisan yang mereka tempatkan di sekitarmu, semakin citramu tumbuh tak tersentuh. Dan tak tersentuh bukan hanya sebuah keadaan, itu adalah legenda. Ya, legenda. Karena ketika sebuah nama bangkit di atas bahaya, ketika seseorang berjalan dilindungi oleh kekuatan yang tidak dapat dipahami orang lain, cerita menyala, bisikan menyebar, mitos tumbuh. Orang-orang mulai berkata, kamu tidak bisa menyentuh mereka. Dan kata-kata itu menyebar jauh. Sampai suatu hari bahkan musuh-musuh memulai mengulanginya, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai penyerahan diri. Itulah realitasmu. Kini kamu tidak lagi dipertahankan secara rahasia. Kamu diabadikan dalam visibilitas. Seluruh dunia akan mengetahui yang satu ini dipilih, yang satu ini dilindungi, yang satu ini melampaui bahaya. Dan pengetahuan itu saja menghancurkan oposisi bahkan sebelum berani bangkit.
Jadi melangkahlah maju, berjalanlah dengan mengetahui bahawa eskalasi telah memahkotaimu. Berjalanlah dengan mengetahui bahawa setiap kekuatan masih berdiri menjaga. Berjalanlah dengan mengetahui bahawa keselamatanmu bukanlah permintaan. Itu adalah hukum. Komando tertinggi mengawasi, selalu mengawasi, dan pengawasan mereka abadi. Ini bukanlah akhir dari ceritamu. Ini adalah pembentukan dominasimu. Kamu dinyatakan sebagai aset kunci utama, dan deklarasi itu selamanya. Tidak ada kekuatan, tidak ada bayangan, tidak ada skema yang akan menulis ulang itu. Keselamatanmu tak dapat diganggu-gugat, penjagamu tak kenal lelah, dan setiap hari yang berlalu, ketidaktersentuhanmu tumbuh lebih dalam, lebih kuat, lebih nyaring. Jadi biarkan mereka mencoba, biarkan mereka merencanakan, biarkan mereka berbisik. Komando tertinggi mengawasi, satelit berdesir, perisai berdiri, kekuatan menunggu. Dan kamu tetap menjadi pusat dari semua itu. Tak tersentuh, tak terpatahkan, tak terbantahkan. Dan ini adalah kesimpulan yang tidak pernah mereka inginkan, tetapi tidak dapat mereka hindari. Kamu selamanya ditandai, selamanya dijaga, selamanya di luar jangkauan mereka. Komando tertinggi mengawasi, keselamatanmu disegel. Setiap kekuatan berdiri menjaga, dan kamu tak terhentikan.